Hai sahabat saya dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Alek Chandra Malau di channel Alek Malau. SKB 3 Menteri sudah dilakukan dan sudah disahkan dan sudah berlaku di seluruh Indonesia. Di mana 3 SKB ini diterbitkan oleh Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Namun ada satu kepala daerah yang menolak untuk melaksanakan penerapan atau praktek dari SKB 3 Menteri tersebut. Wali Kota Pariaman yang terhormat Bapak Dr. Haji Jenius Umar, SSOS MSI. Memang beliau adalah ex pejabat dan menduduki beberapa jabatan sebagai ASN sebelum jadi wali kota di Pariaman. Tentu barangkali dia adalah bagian dari struktur pemerintahan yang tahu dan paham betul bagaimana peraturan dari pusat, dari kementerian turun ke gubernur, turun ke bupati, bahkan wali kota, dan harus dilaksanakan dan benar-benar dipraktekkan. Ini menunjukkan bahwa peraturan itu dibuat untuk dilakukan secara bersama-sama. Namun berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Jenius Umar setelah dia menjabat sebagai wali kota Pariaman, lantas terbitkan 3 SKB, tetapi dengan tegas menolak untuk melaksanakan isi dari 3 SKB kementerian tersebut. Namun pemerintah sangat bertangan dingin dan tidak langsung memberikan sanksi kepada Bapak Haji Jenius Umar. Terlebih dahulu melalui Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui Bapak Akmal Malik menyatakan bahwa sumpah jabatan kepala daerah adalah melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan. Ketika tidak melaksanakan peraturan, pasti ada konsekuensinya, ada sanksi. Tetapi sebelum kita berikan, kita bangun komunikasi. Begitu saya kutip pernyataan dari Dirjen Otonomi Daerah yang ditujukan kepada Bapak Jenius Umar. Barangkali Bapak Jenius Umar ini berpikiran bahwa pelaksanaan SKB 3 Menteri itu ada yang menghambat dari bentuk otonomi daerah atau peraturan lain-lain yang mengganjal di hatinya. Kalaupun itu ada atau menjadi pertentangan dengan tujuannya sebagai wali kota di Pariaman, saya pikir tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan atau tindakan yang lebih profesional di dalam mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang diterbitkan oleh kementerian. Kita bisa bayangkan apabila Bapak Jenius Umar yang menduduki posisi pemberi peraturan
namun peraturan itu tidak dilaksanakan atau tidak diindahkan oleh bawahannya, oleh dinas-dinas berkait dengan perintah dari wali kota. Begitulah perasaan dari menteri yang telah menerbitkan 3 SKB tersebut. Ini memang sudah menjadi peraturan dan harus dilaksanakan. Terlepas daerah itu mayoritas agama dan harus mengikat peraturan agama itu di dalam dunia pendidikan. Mungkin tidak ada paksaan atau tidak ada peraturan yang mewajibkan, namun dengan tunduk kepada SKB ini berarti turut serta menjaga hak agama yang tidak mesti menggunakan atribut keagamaan kepada agama yang berbeda. Dan juga ini menjadi satu contoh bagi daerah lain untuk tidak memaksakan, untuk tidak mewajibkan penggunaan atribut agama tertentu kepada agama yang berbeda, meskipun di luar lingkungan sekolah atau apapun itu. Tak jarang kita memang menemui daerah yang mayoritasnya itu dari sisi agama. Namun kita tidak bisa memaksakan kehendak agama kita kepada orang lain untuk dilakukan atau disamaratakan, meskipun itu di dunia pendidikan. Nah, barangkali apa yang menjadi buah pikiran dari Bapak Haji Jenius Umar ini harus kita hargai, harus kita hormati, namun tetap harus kita lakukan pendekatan agar penerapan SKB 3 menteri ini dapat dijalankan. Apabila ada satu daerah yang disetujui untuk tidak melakukannya, tidak tertutup kemungkinan daerah lain akan mengikutinya, bahkan akan menjadi pertimbangan untuk menolak atau menarik kembali SKB 3 menteri yang telah diterbitkan dan yang telah berlaku tersebut. Dan barangkali akan semakin ada nantinya pemaksaan pemakaian atribut agama kepada pemeluk agama lain kalau penarikan SKB 3 menteri itu terjadi. Nah, itu konsekuensinya. Jadi apapun itu, biarlah kita sama-sama dengan sadar untuk mengikuti dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kesabaran, dengan pendekatan, dan dengan komunikasi yang baik. Saya yakin Pak Jenius Umar akan memahami hal tersebut. Ini opini yang dapat saya berikan untuk kita semua. Salam toleransi, salam damai dari saya Alex Malau. Terus channel ini untuk menyampaikan informasi yang sangat menarik dan untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, untuk terus menjunjung tinggi toleransi di Indonesia. Saya Alex, saya Pancasila, saya Indonesia. Terima kasih.